Halo, selamat datang kembali dengan saya Dean Sunggigilan. Dan saat ini saya kedatangan, atau nggak usah pakai bahasa Indonesia aja, pakai bahasa benar, bahasa orang aja supaya santai orang bercerita. Dan sekarang kita ada dengan kita Koordinator Putri Kontingen Sulawesi Utara Angkatan 26. Halo semuanya. Rijen Wilda Kalatiku SSTP. Nah, Kon, supaya santai tong bercerita. Sekarang kan orang suruh lulus sekitar berapa tahun tuh, Teh? 1 tahun lah kan? 1 tahun boleh. 1 tahun lebih. Dari orang Capra dulu 4 tahun orang ikut pendidikan di sana. Sebelum kita bicara tentang orang masa-masa jadi pelajar, sebelum itu dulu. Kan keluar dari SMA apa? Kita dulu SMA 9. SMA 9 Manado. Terus waktu itu Ngana suka di IPDN dari SMA atau sebelum SMA waktu itu? Kebetulan kan kita PKK kan sekolah di IPDN. Iya, kain OPTK. Iya. Kita lihat bagaimana kita PKK dulu mandiri dang. Berarti Ngana sempat duluan ke Jatinangor waktu itu. Pernah ke Jatinangor sebelum itu? Belum. Karena waktu Pelantikan kakak waktu itu? nggak ikut. Oh, nggak ikut. Iya, sekolah. Baru cuma apa? Pas kakak ikut itu baru langsung mulai tertarik kok lihat dia KKP. Iyo, kita suka bagaimana kan ini sekolah kedinasan ini. Jadi kan langsung mulai cerita tuh dari pas SMA kan? Iyo, begitu. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 lah itu kan? Atau? Dari SMP kelas 3 kayaknya. Oh, dari SMP? Iyo. Sama sih kita lagi tahu IPDN itu dari ya zaman-zaman SMP. Kita tahu itu IPDN atau dari apa? Dari kasus-kasus sebenarnya. Kasus-kasus. Kelas-kelas 2 SMP, 3 SMP. Kan waktu itu viral-viral di berita-berita tuh. Tinggal tertantang ini masuk IPDN. Enggak sih kita, enggak. Kita pikir-pikir tuh ini kita sampai penasaran dang. Sekolah apa ini kenapa jadi begini-begini dang. Mari setelah SMA kita lihat, kita cari tahu pas kelas 2 SMA itu, oh ternyata begini. Kan so berubah zaman, so otomatis lah, so berubah lah DP, so beda paradigma apa semua. Dan akhirnya memang kelas 3 ya sudah kita so fix pergi di situ. Cuma karena sebelum mau tes IPDN itu yang ada, misalnya kan ada orang mau tes sekolah kedinasan atau polisi atau lain sebagainya, ada DP backup. Apakah kan waktu itu pilihan kedua mau kuliah atau memang so fokus di situ? Kita memang tertarik sekali di IPDN. Jadi kita nyanda mendaftar kuliah di mana, cuma ikut dari apa? SMPTN. SMPTN. Anak berapa itu? Ada mendaftar no? Anak pilih di? Kita pilih di ITB kan. Pilihan pertama kita ITB. Ambil apa itu? Ambil jurusan Fisip teknik. atau teknik? Teknik. Oh, karena IPA waktu SMA? Iya, Sama juga kita IPA lesi waktu SMA. Jadi karena jadi sudah ikut SBM dang, cuma SNPTN? Iya, cuma itu tuh. Jadi memang cuma IPDN. Fokus IPDN. Beda juga sih kalau kita dulu sempat kuliah di Unsra tuh. Ah, iya, kita tahu kan kuliah no di Unsra. Sama-sama dengan orang Pesukun 1 Nabila. Cuma dia lebih dulu kuliah sih. Ini lebih kakak tuh. Kakak kelas waktu SMA. Nah, sekarang jadi sukon. Sekarang jadi sukun. Nah, jadi kan tuh seiring berjalan waktu, orang tes sama-sama waktu itu. Kita mau tanya, tes paling berkesan pangan sewaktu tes 2015 itu apa? Kesehatan. Nah, betul-betul Pak ini. Iya, kesehatan paling berkesan. Berkesan Pak Ana bukan Pak kita. Pak kita iyo. Karena kan tahu lah ya kan. Bagaimana bilang jual kesehatan itu? karena waktu itu orang dua belum kan, saling kenal iya, dekat. Orang dua kan belum saling kenal. Iya. Waktu itu kan tes kesehatan masih di daerah ini. Masih di daerah. Mau tes kan, mau periksa ambeien waktu itu. Ya disuruh lah buka. Oh iya. Iya kan? Itulah. Kalau itu kan apa ya? Berkesan sekali sih. Berkesan kan buka ambeien kan tetap harus ini semua kan? Iya. Waktu itu dokter laki-laki atau perempuan? Waktu di daerah dokter perempuan. Oh, yang di Jatinangor yang di Ya, laki-laki. Jatinangor lebih berkesan lagi. Dokternya laki-laki. Ya, tapi itu tetap orang profesional Iya, menjalankan profesi itu. Setelah itu tes kesehatan apa lagi? Cuma itu yang Cuma itu. berkesan lah for Ngana waktu itu. TKD Ngana belajar matematik atau kan cuma spekul isi itu TKD waktu TKD, itu? kita so persiapan dari awal kelas 3 SMA, so beli buku, so belajar dari situ. Oh, dari SMA. Oh, iya. Kelas 3 SMA awal masuk, kita so mulai beli buku IPDN, belajar tes CPNS. Iya. Kom so mulai simulasi, waktu itu pakai CD. Jadi kita jawab
Di buku, ada, iyo ada. Di buku kan ada itu biasa tuh. Ada di kaset itu. Jadi kita pakai simulasi yang itu. Oh. Nah, pas realitanya kita PKK yang pegang di muka lihat kita ujian di dalam. Oh, itu karena waktu itu kan orang pakai TV. Iya. Tampilkan orang Tampilkan di layar hasil monitor, orang hasil. Waktu itu yang matematika masuk di mana kok teh? TIU kan? TIU. Nah, TIU. Kita TIU so di atas passing grade. Tiba-tiba pas 5 menit terakhir ujian, turun. Kita ganti jawaban dia tak turun. Ikung di menit detik-detik terakhir kita ganti tapi jawaban ulang pas tapi passing grade. Yang TIU itu Kang? Yang TIU. Oh iya gitu. Betul. Itu kan memang waktu itu sampai sekarang sih, maksudnya masih tetap berlanjut dari orang zaman itu. Iya. Di PTKD itu memang pakai sistem CAT, komputer assisted test. Terus DP orang isi-isi DP jawaban, DP di luar orang tua, keluarga, kerabat boleh lihat tuh. Sampai sekarang itu sistem masih berlaku no. Semoga seterusnya supaya lebih bagus lagi pakai sistem tes IPDN. Nah, setelah tes itu kan otomatis orang lolos di daerah, orang masuk di Pantuhir waktu itu toh. Pantuhir berangkat ke sana, orang ada 16 orang. Pertama kali nganap kesan pendidikan orang. Ingin kah atau bagaimana kah DP model, terutama di kampus lah. Pertama kali masuk kampus itu di gerbang. Pertama masuk kampus yo. Orang bilang ke dong kerja dokter nampak orang. Dek, bawa madu. Oh iya. Mau bibir mau kering nanti. Betul itu dari kakak BKD waktu itu kan orang kasih apa? Sesaran, mesti bawa ini bawa itu untuk menjaga ya kondisi tubuh sampai apa waktu itu. Kan kita pikir kan paling dingin biasa tuh memang yang mesti begitu satu orang PBI mau kalau di Sulut kan ada tomohon, biasa di tomohon salah aja dingin biasa. Dan ternyata betul kok dingin sekali di sana. Karena orang itu apa ya, perbedaan iklim mungkin di Jatinangor dengan di sini beda dong. Walaupun sama ada yang dingin. Ada yang dingin tapi DP apa ya, DP suasana lah beda pokoknya di Jatinangor sana. Jadi waktu itu apa nggak bawa madu apa semua yang tambahan-tambahan lah. Ya waktu itu kan tuh memang kita takut lagi waktu tes itu tapi amandel waktu itu. Itu kan karena apa dingin otomatis amandel tebal, nanti dia jadi tebal jadi membengkak begitu. Iya, itu di daerah panas di tempat dingin. Mar syukurnya pas orang tes itu kan ada buka kantin toh di posko. Nah, orang beli madu situ. Ya cuma ya pasti karena orang masih baru ya agak-agak mahal lah waktu itu tuh DP harga-harga tuh. Kita mau tanya Pak Ngana masih ingat ulang tahun angkatan itu tanggal berapa? Ulang tahun angkatan itu pas pelantikan tuh, pas pelantikan. Iya tuh. Atau pengukuhan. Muda Praja. Pengukuhan iya Muda Praja. 30 apa? Desember 2015. Benar sekali. Tangan dulu. Iyalah masa kita kira nggak sumpah. Nah, soalnya itu waktu itu apa ya? Bingung juga tuh, maksudnya angkatan paling telat tes lah waktu itu orang tuh. Iya. Kan waktu itu kalau nggak salah yang paling terakhir tuh angkatan kakak 24. Orang itu langsung pengukuhan 24 Oktober, orang kira orang paling lambat waktu itu. Orang buat yang paling lambat. Ternyata orang Desember akhir Desember waktu itu. Sempat orang ada julukan dang, nggak tahu julukan itu apa? Apa? Angkatan prematur. Oh iya, angkatan prematur karena waktu orang Muda Praja itu cuma 6 bulan. Iya. Dan di pres itu 3 semester. 2 semester. Tapi dalam waktu 6 bulan. Iya. 4 semester. Dalam waktu 6 bulan itu memang parah sih, itu memang kuliah Senin sampai malam sampai malam sampai Sabtu itu memang waktu istirahat. Iya. Ya hari Minggu lah. Hari Minggu ya itu pun kita kan orang mau ibadah tuh waktu itu kalau orang yang Nasrani. Itu jadi pas orang Muda Praja ya banyak lah orang kisah-kisah di sana dan ya banyak doktrin juga waktu itu. Kita mau tanya Penganas sekarang. Doktrin yang paling anak ingat dari senior sampai sekarang apa? Paling dari sekian banyak doktrin kan pasti ada beberapa yang berkesan Penganas yang anak ingat sampai sekarang. Doktrin senior. Yang kasih saran apa Penganas? Yang paling anak ingat lah. Paling kita ingat. Dek, jangan banyak mengeluh, jalani jo, syukuri dan nikmati. Kalau kak boleh lewat di Madya Praja, pasti nggak bisa menaik Madya Praja. Betul sekali. Nah sekarang buktinya orang Sempurna Praja. Betul. Nah kalau kita sendiri apa ya Pak? Sebenarnya banyak doktrin dari senior waktu itu. Iya. Yang paling umum lah. Performance bukan yang utama. Tapi yang pertama kali dilihat adalah performance. Jadi ya itu doktrin yang dari Muda Praja sampai Wasana Praja itu orang masih dengar tuh.
baik dari orang senior maupun pengasuh, karena memang for orang kerja nanti ya memang itu yang terpakai waktu itu, terpakai bagaimana orang mulai orang ya, meskipun orang kemampuan keahlian tidak sepandai orang-orang yang di UGM, di ITB, orang solid di performance waktu itu ya. Itulah ini lulusan IPB dan ini orang penampilan yang tampilkan orang setiap kerja. Jadi ya memang betul senior-senior yang di kampus sampai pun di sekarang ini orang dokter memang benar. Jadi setelah orang jalani 4 tahun dan orang lulus sekarang, pas pembagian nota dinas di BKD kemarin, bagaimana ngana perasaan ngana dapat biru? Sebenarnya ngana pertama suka di mana? Dari pendapat dari ngana pribadi sebenarnya. Kita sih kalau bicara tentang penempatan terserah di mana-mana. Ini CPNS ya, masih bicara CPNS orang. Kita terserah di mana-mana. Yang penting ya tidak apa pilih-pilih kok kita kon. Oh. Jadi mana-mana Jo. Pas kita tahu diberi umum, yang paling kita bersyukur itu apa? Peraturan 5 orang banyak. Betul itu, betul. Karena jadi kalau ada apa-apa boleh baku tanya. Nah, itulah baku cari. Jadi ya pas pembagian kan setelah lulus orang kembali ke daerah, orang orientasi magang sebagai CPNS 1 tahun. Orang pembagian SK, orang 5 dapat di biro umum. Kita ngana Febrian, Anjas, Deng Baren. Kita dengan Febrian belum seteruang waktu itu dengan Baren di rumah tangga, Anjas di bagian keuangan. Yang paling berkesan, jangan lupa yang berkesan tadi. Kenapa suka duka dulu? Kenapa paling suka apa waktu itu? Kenapa duka apa? Selama 1 tahun orang orientasi CPNS di daerah. Dari duka atau suka dulu kan? Dari apa aja? Duka aja dulu. Supaya terakhir suka. Duka di biro umum sebenarnya ada sih kon. Cuma orang itu harus mengorbankan waktu. Iya. Karena kita kebetulan di rumah tangga gubernur memfasilitasi kegiatan pimpinan itu cuma sampai hari Senin sampai Jumat. Tapi hari-hari Senin sampai Minggu. Dan waktu di rumah yang keluarga orang jarang. Pasti jarang. Karena kegiatan dari pagi sampai malam, subuh, pokoknya itu orang mesti siap sedia. Standby. Dapat panggil, esik ke sini, esik ke situ, esik begini, esik begitu, orang harus siap sedia. Betul. Karena orang pedoktrin kan dari awal Purna Praja itu mau siap nggak siap harus siap. Harus siap. Mau tahu nggak tahu itu harus tahu. Harus tahu, harus siap. Yang penting siap dulu. Iya. Mau masalah tahu nggak tahu, tolong cari tahu nanti. Cari tahu nanti. Jadi yang penting kalau pimpinan kasih, Dek bikin ini atau ya sih bikin ini, orang siap dulu. Yang penting nanti bawa balik belakang baru orang cari tahu bagaimana mau selesaikan itu tugas itu tuh. Benar sekali. Itu duka itu. Kalau suka? Suka karena orang kompak. Ya, sering baku-baku bawah, kita ada teman ngobrol yang asik di tapi bagian. Jadi orang kalau kemana-mana sama-sama, bertugas sama-sama, pulang sama-sama. Jadi asik loh kon, begitu. Jadi kerja kalau memang orang kerja kalau dapat orang di lingkungan mendukung orang dapat teman-teman baru, jadi sama dengan keluarga baru lihat orang itu tuh. Keluarga baru. Jadi orang enjoy lah meskipun ya itu orang waktu berkorban waktu for terapi keluarga orang apapun itu ya orang enjoy happy orang melaksanakan orang kerja itu meskipun sampai Sabtu Minggu pun ditelepon ada kegiatan ini orang mantap ya orang sebagai ya ngomong sejati. Memang kita harus selalu siap iya dengan kantor itu adalah keluarga kedua per orang. Betul lah kon. Betul memang itu bukan cuma kalau mau cerita di kantor jangan pandang karena kantor itu dulu kan biasanya orang itu kalau pikir masuk kantor kali dia pikir orang-orang di sekeliling dia yang tidak kira dia atau orang suka duka di kantor. Nah, biasanya kan orang-orang baru orang umum kenal, tapi seiring berjalannya waktu pasti orang akan mengenal orang dan orang akan menjadi bagian keluarga orang di kantor. Meskipun ya pasti dalam keluarga ya adalah kelas-kelas sedikit dengan teman-teman kantor. Jadi ya cuma sebatas itulah, kayak ada kelas-kelas atau baku marah lah istilahnya bahasa Manado bilang. Baku marah di keluarga ya biasa itu yang penting mau sedewasakan buat orang supaya lebih bagus tuh Batu. Seperti pengalaman. Nah setelah sekitar 1 tahun orang magang dan sekarang
tepat hari ini Rabu Ya. 11 November 2020 SK dibagikan untuk kontingen Sulut. Pokoknya kontingen Sulut sudah dari semenjak hari Senin kemarin toh, Senin Selasa dan hari ini kontingen Sulut. Dan bagaimana nggak perasaan? How do you feel lah di bahasa Inggrisnya? So detik-detik akan dibagikan SK 100% sekaligus trofi penempat. Ya, Bon. Gimana solo begitu dah. Tadi macam tapi semangat kok. Bunda gelanda Bon. Maksudnya bukan karena DP hasil nanti, DP tahap menunggu ini yang bikin orang Betul. dak-dikduk. Soalnya orang bertunggu itu dari September Kang, kalau nggak salah. Iyo, September kan sudah isu-isu. sama digantung Iya. dengan penempatan ini. Dan Betul. bagaimana Kak? Jadi karena apa ya? Sebenarnya kan itu bukan cuma anak, semua orang angkatan 26 lagi pasti lah istilahnya orang bahasa Mando bilang kesal. Tunggu lama kapan ini SK 100% ini? Kapan SK penempatan atau penempatan di mana ini? Iya. Dan apa ya? Sembari orang menunggu SK aja, orang berharap semua yang terbaik. Amin. Dimana orang tempatkan ya sama yang anak bilang pas anak tempatkan pas CPNS Iya. harus siap tidak siap memang harus siap. Dan itu kan setelah ditempatkan 2 tahun toh atau 2 tahun baru orang boleh ya kalau mau pindah kalau mau tetap tergantung pribadi orang masing-masing. Iya. Cuma orang juga jangan terlalu bersedih lah kalau kita rasa sih. Soalnya orang perjuangan orang PKK agak terdahulu dari angkatan 23, 24, 25. Lebih susah. Orang lebih susah dari orang karena orang lulus memang magang CPNS setahun di provinsi sama dengan orang. Tahun kedua orang ada yang di Papua, ada yang di NTT, di Maluku. Bagaimana ya? Memang orang kalau mau dipikir ya memang orang lebih apa ya? Lebih susah DP perjalanan kalau menurut kita lah. Dimana orang ya DP keuntungan, DP experience, DP pengalaman dapat di luar daerah. Kan banyak sekarang PKK yang so dapat apa ya? So berkarir, so ada yang jadi seklur. Ya itu tergantung masing-masing lah bagaimana mau tanggapi itu. Jadi kan bagaimana kan setelah kurang lebih 1 bulan Kang karena menjadi sespri ibu dari Bapak DJS Gubernur Sulawesi Utara. Bagaimana kan perasaan pas ya diberikan kepercayaan begitu? Sangat berterima kasih kepada pimpinan yang telah mempercayakan saya ditunjuk ya. Iya. Mendampingi, memfasilitasi kegiatan pimpinan, Melekat karena ini menjadi pengalaman baru buat ya, kita. Karena DP pengalaman beda dengan di rumah tangga. Memang hampir sama, cuma ada DP beda no. Memang waktu itu rumah tangga memang melekat ke pimpinan. Akan tetapi kan kenapa posisi sekarang memang lebih melekat lagi lebih fokuskan lagi untuk ya menunjang gubernur dalam hal ini ibu dari Bapak PJS. Dan kurang lebih 1 bulan apa yang anda rasanya suka duka? So, ada suka duka enggak yang anda rasa atau sama aja dengan kurang lebih sama dengan kalau pasti lebih dengan suka duka duka ketika orang dapat suruh berkoordinasi. Saya ada kegiatan acara susah tuh, ibu menghadiri kegiatan ini. Bisa tolong koordinasikan acara ini dengan ini. Nah, karena kita kan belum terlalu banyak kenal. Iya betul itu. Nah itulah maksudnya orang masih awal-awal tuh orang nggak tahu apa-apa, kosong lah istilahnya. Kosong. Jadi emang orang cari tahu sendiri tuh Cari tahu cerita. sendiri. Terus gimana? Nah, sudah terbiasa di Praja tuh. Iya. Respect kan. Betul. Diuji. Itu DP hasil sekarang. Itu. DP guna sekarang. Berguna sekali, mesti cari tahu koordinasi terus kegiatan ini sampai saya sampai detik-detik pelaksanaan kegiatan pasti akan berubah-berubah DP agenda. Nah, pasti dari tentatif. Iya. Jadi orang mesti terus koordinasikan itu. Sampai bukan Hamin 1 lagi tapi Hamin beberapa jam, beberapa detik lagi menit bisa berubah di kegiatan iya, ini. betul. Orang mesti sampaikan Pak Ibu begini, Ibu acaranya begini. Koordinasikan dengan baik sehingga kalau pimpinan datang di acara situ ya nah. Kita nata bongkar landa. Pokoknya semua itu tersiapkan, terkoordinir. Bagus lah acara itu tuh. DP suka? DP suka banyak sih DP suka. Karena orang boleh mengenal oh begini ya pimpinan kode ternyata di balik layar, di balik betul orang kan lebih dekat lagi tuh. Lebih dekat lagi di balik kesehariannya di kantor.
ternyata begini sosoknya. Betul. Soalnya kan kalau orang di kantor ya orang lihat sebagai gimana ya? Sebagai pimpinan. Tapi ketika orang bertugas sebagai sespri melekat ke pimpinan langsung, otomatis ya orang kamu tahu no bagaimana. Orang lebih tahu lah bagaimana siapa pimpinan di kantor sampai marah-marah begini-begini, siapa pimpinan sampai bayar-bayar begini. Orang pasti akan ya tahu lah sedikit-sedikit di balik itu dang. Dan mungkin juga di sekolah kita lihat dang, paling penting for kita bagaimana orang mengambil keputusan di saat-saat seperti ini, apa yang harus orang buat, bagaimana orang bersolusi, itu kita belajar banyak. Jadi memang ya masing-masing orang itu memang ada rezeki masing-masing. Dimana saat ini dapat kesempatan, dapat kepercayaan dari Bapak BPJS, Ibu. Ya semoga menjadi pembelajaran untuk orang anak. Dua ini Pembelajaran. Sebelum kita mau menerima SK pendapatan baru. Orang dua maksudnya cuma nggak ada, kita lima terima. Orang kita kira. Iya, begitu no. Ya kita rasa boleh Joko ini sore semua malam lah. Semoga orang perbincangan ini ya bisa apa ya sharing-sharing lebih lah tertuakan. Dan semoga ke depan sudah lebih sukses. Amin. Dan satu info lagi, Esi ini Region Gulda Kalatiku ini sudah tunangan. Jadi pemirsa, teman-teman, sobat akrab, jangan ya nanti cek-cek inilah ya kan. Sudah tunangan Februari kan? Awal tahun depan. Amin. Sudah mesti pelaksanaan tunangan awal tahun tuh tunangan awal tahun bulan Februari. Nanti direncanakannya tahun depan lah ya. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diimpikan, semoga bisa terlaksana tercapai. Amin. Oke Kon, bagi kita orang dua diskusi apalah istilah ini. Iya, kan? Orang cerita, bincang-bincang sore hari. Dan sekedar informasi ini di rumah dinas Borno. Di apalah ya? Rooftop. Pemandangan bagus. Oke Kon, bagi Jo. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.